101. Tidak sadar diri. Hahaha. Akhirnya aku akan bisa membalas dendam pada manusia brengsek itu. Tawa Elina lepas. Sesaat setelah menginjakkan kakinya ke negara tetangga. Di Bandara Internasional Singapura. Chang. Jangan girang dulu Nek, kita belum aman kalau belum benar-benar sampai tujuan. Tangkis Jasmine mematahkan pernyataan neneknya. Kau ini terus-menerus menyerang nenek, bukan mendukung ide nenek, tapi malah mematahkannya terus. Maumu apa Jasmine? Tanya neneknya sewot. Bukan apa-apa Nek, cuma kita harus berhati-hati. Kita masih dalam penyamaran. Lihat rambutku ini, buat gatal leherku saja. Bela Jasmine ngotot. Lita juga begitu Nek. Rambut palsu yang Lita pakai ini memang membuat leher jadi gatal. Ingin buang saja rasanya. Sambung Lita membela pernyataan dari Jasmine tadi. Kalian diamlah. Ini masih di tempat ramai. Dan apa hubungannya antara rambut dengan kegembiraan nenek tadi? Tanya Brian sambil menempelkan jari telunjuknya ke mulut. Sudah. Jangan berisik. Ini bandara bukan rumah. Bisa-bisanya kalian berulah seperti itu. Ayo cepat duduk, kata Danish mengagetkan mereka. Kilas balik pelarian Nenek Elina. Pada malam hari sebelumnya Nenek Elina, Danish, Everly Chalsta, Brian dan Jasmine melarikan diri dari rumah yang mereka tempati selama kurang lebih setengah tahun itu. Pelarian mereka dibantu oleh orang-orangnya Dion, yang sudah mengkhianatinya, dan sudah Elina bayar, untuk membawa mereka ke ibu kota provinsi, guna melakukan penerbangan dari dan ke negara lain. Setelah menempuh jarak sekitar 222,2 km, atau sekitar 4 jam 48 menit, mereka pun sampai di ibu kota provinsi, dan langsung menuju ke bandara. Walaupun saat itu masih terlalu pagi, tapi karena takut ketahuan, mereka tetap saja melaju ke sana. Setelah sampai di bandara, mereka berenam tidak langsung masuk, tapi tetap menunggu di depan pintu keberangkatan bersama calon penumpang lainnya. Karena 7 menit lagi, pintu keberangkatan baru akan dibuka. Sewaktu menunggu sekitar 7 menit itu, mereka kelihatan sekali sangat gugup dan khawatir. Kalau pelarian mereka itu akan diketahui oleh orang-orangnya Dion. Namun kekhawatiran mereka tidak terbukti. Karena sejak mereka berangkat sampai menginjakkan kaki di bandara ibu kota provinsi, pelarian mereka sepertinya belum terendus oleh Dion. Jadi mereka menjadi lega. Tapi benarkah demikian? Dion bukanlah orang bodoh, apalagi orang-orangnya. Rams di otak jenius. Dari awal sudah memerintahkan kepada orang-orang kepercayaannya untuk memasang alat pelacak ataupun kamera tersembunyi di rumah yang akan ditempati oleh Nenek Elina tersebut. Selama kurang lebih setengah tahun, Nenek Elina dan keluarganya tidak menyadari keadaan itu, karena kamera ataupun alat pengintai yang dipasang tersebut tidak akan mudah terdeteksi oleh siapapun, kecuali oleh yang memasangnya. Oleh karena itu, selama mereka tinggal di sana, aktivitas mereka, kecuali aktivitas pribadi, terus diawasi oleh Dion dan orang-orangnya. Jadi,
Dion sudah mengetahui rencana dari mantan nenek mertuanya itu. Tapi Dion masih tetap membiarkan apapun yang dilakukan oleh nenek Elina tersebut. Berikut semua rencana busuknya. Sudah terekam dengan jelas di kamera pengintai itu. Dion terus membiarkan rencana-rencana mereka itu berjalan seperti biasa. Karena Dion ingin melihat sampai di mana kekuatan dan pembalasan dendam dari nenek yang tidak tahu diri itu. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, apalagi setelah berhadapan dengan beberapa kelompok mafia, gangster dan berandalan, Dion tidak akan membiarkan mereka begitu saja tanpa pengawasan. Orang-orang yang selalu datang ke tempat kediaman mereka itu hanya sebagai kedok saja, untuk menyamarkan pengintaiannya terhadap aktivitas dan gerakan dari nenek Elina tersebut. Jadi selama setengah tahun itu, mereka tidak tahu terus diawasi oleh Dion dan orang-orangnya. Sungguh miris. Jika nenek Elina benar-benar menjalankan rencananya untuk membalas dendam pada Dion, dengan kagam menghancurkan perusahaan Birawa Group, maka tidak ada alasan lagi bagi Dion untuk langsung menghabisi mereka semua. Karena Dion sudah menepati janjinya pada kakek Wolf untuk tidak mensia-siakan mereka, dan mau membantu mereka ketika dalam kesusahan. Namun setelah ditolong, tetapi mereka tetap mengkhianatinya. Maka alasan itulah yang digunakan oleh Dion untuk benar-benar menghancurkan keluarga Elina sampai tidak tersisa. Di malam mereka melarikan diri itu, Dion melalui Rams memerintahkan kepada orang-orangnya yang ada di kota P untuk mengawasi mereka serta mengikutinya sampai ke negara tujuan. Di dalam bandara, mereka tampak sedikit gelisah. Walaupun sudah berusaha disembunyikan, tapi kegugupan mereka jelas sekali terlihat. Apalagi Jasmine dan Calista. Setelah menunggu sekitar 2 jam 40 menit, mereka akhirnya terbang menuju ke Singapura sebagai tempat transit menuju ke negara lainnya. Di dalam pesawat Boeing itu, bukan hanya berisi mereka berenam saja, tetapi banyak juga penumpang lain yang mempunyai tujuan sama, termasuklah 10 orang laki-laki yang berpenampilan biasa, tapi kelihatan kuat turut berada di dalam pesawat yang sama. Ke-10 orang tersebut, 6 diantaranya duduk di kursi kelas bisnis, atau C, sedangkan 4 lainnya duduk di kursi kelas ekonomi, dan bertugas mengawasi gerak-gerik Elina dan keluarganya. Jarak tempuh Singapura Hong Kong adalah 2.591 km, atau 1.610 mil dan 1.399 mil laut, dengan kecepatan penerbangan 900 km per jam. Maka waktu yang dibutuhkan dalam penerbangan itu adalah 2 jam 56 menit 4. Setelah sampai dan menginjakkan kaki di Hong Kong, Nenek Elina tertawa kegirangan. Sama seperti yang dilakukannya di Bandara Changi, Singapura, untuk mengekspresikan kegembiraannya, karena telah lepas dari bayang-bayang Dion. Lapor Tuan Muda. Orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi Nenek Elina sudah sampai di Hong Kong, dan saat ini mereka sedang mengawasi tempat tinggal nenek itu. Ucap Rams sambil menunduk ke arah Dion. Kerja bagus, jawab Dion singkat. Elina, kau pikir akan bisa lepas begitu saja dari pengawasanku?
Mimpi, gumam Dion lirih, tapi terdengar oleh Rams yang tak jauh darinya. Jadi apa yang harus kita lakukan Tuan Muda? Tanya Rams sedikit ragu. Biarkan saja dulu. Apa yang akan mereka lakukan? Aku ingin melihat bagaimana permainan nenek peot itu, jawab Dion sambil tersenyum. Jika dia main halus, aku akan membalasnya dengan halus juga. Jika dia bermain kasar, maka aku akan membalasnya dengan lebih kasar lagi. Tapi jika mereka melakukan lebih dari itu, bunuh. Jawab Dion sambil menyeringal dengan aura yang menakutkan. Baik Tuan Muda, respon Rams cepat. Robin dan kau Hans, segera berangkat ke Hong Kong. Bawa orang terbaikmu ke sana. Usahakan penampilan kalian seperti seorang pebisnis, agar tidak dicurigai di negara yang akan kalian tuju itu. Titah Dion tegas. Dimengerti Tuan Muda, jawab keduanya serempak, dan langsung meminta izin kepada Dion untuk meninggalkan ruangan itu. Jawab Dion dengan suara mendeham seperti itu. Kali ini aku tidak akan main-main lagi, aku akan serius. Tapi menunggu reaksi mereka di sana. Batin Dion dalam hati. Rams, coba perlihatkan lokasi nenek itu tinggal, dan retas jaringannya. Perintahkan kepada orang-orang kita yang berasal dari kota P untuk memasang alat pelacak atau sejenisnya di sekitaran tempat tinggal mereka. Baik Tuan Muda, jawab Rams segera. Kemudian mengoperasikan komputernya, mencari lokasi rumah Elina, dengan memasukkan titik koordinat ke dalam aplikasi yang ada di komputer yang sedang dioperasikannya itu. Layar komputer Rams dan diteruskan ke layar lebar yang ada di ruangan kendali itu, menampilkan lokasi di mana nenek Elina sekarang tinggal. Clearwater Bay, bagian timur New Territories Hong Kong, adalah lokasi di mana nenek Elina bermukim, berada di pinggiran kota Hong Kong yang berhawa sejuk dan berlatar belakang danau, serta bukit-bukit nan hijau. Di sanalah keluarga itu sekarang bermukim, jauh dari keramaian kota. Tapi karena perusahaan yang didirikan oleh keluarga itu berkantor di Modern Place, Brian, Jasmine dan Calista mau tidak mau harus tinggal di sana. Begitu rupanya. Awasi terus aktivitas mereka, termasuk lalu lintas keuangan mereka. Gunakan kemampuan maksimal kalian untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas apapun yang mencurigakan dari mereka. Titah Dion pada bawahan Rams dan dijawab oleh mereka serempak. Baik Tuan Muda. Dion hanya menganggukkan kepala saja, pertanda menerima penghormatan mereka tersebut. Kemudian membatin sendiri dalam hati. Sejak awal sudah kuperkirakan bahwa nenek tua itu tidak akan berhenti sampai di situ saja. Dia tetap akan membalas dendam dengan berbagai macam cara kepadaku, batinnya. Aku memang sengaja memberikan bantuan kepada mereka untuk yang terakhir kalinya, agar bisa mengetahui bagaimana sifat mereka yang sesungguhnya. Sambungnya lagi. Dengan kejadian ini, aku bisa menilai bahwa nenek Elina juga keluarganya adalah keluarga yang benar-benar brengsek dan tidak pandai membalas budi. Sepertinya mereka sudah tidak berhak lagi hidup di muka bumi ini.
Kali ini perkataan Dion terdengar jelas oleh orang-orangnya, termasuk Rams. Apakah Tuan Muda ingin agar kami secepatnya menghabisi mereka? Tanya Rams bersemangat. Biarkan dulu mereka menikmati kemenangan yang sementara itu. Tunggu sampai mereka benar-benar melakukan tindakan yang tidak terpuji padaku, juga pada perusahaanku. Barulah kalian boleh bertindak. Jawab Dion kalem. Dimengerti Tuan Muda. Ucap Rams senang. 102. Mulai mencari gara-gara. Sudah 2 bulan Elina dan keluarganya tinggal di Hong Kong. Perusahaannya pun sudah resmi berdiri, yang bergerak di bidang properti dan retail. Kolega nenek Elina, yang dulu meminta untuk ditransfer sejumlah uang, memang benar-benar menepati janjinya untuk membantu menguruskan perizinan pembuatan perusahaan baru di kota Hong Kong tersebut. Tentu saja uang yang dikirimkan oleh Elina tersebut tidak mencukupi untuk membuat sebuah perusahaan baru di kota Hong Kong tersebut, karena biaya perizinannya di sana terkenal mahal, terutama saat menyewa bangunan untuk dijadikan kantor dan lain sebagainya. Jadi kolega nenek Elina itu juga menambahkan uangnya, agar perusahaan yang diinginkan oleh temannya itu bisa berdiri di sana, dengan pembagian saham sebesar 60-40%. Saham yang 60% dikuasai oleh nenek Elina, sedangkan yang 40% lagi dikuasai oleh temannya itu. Brian sebagai seorang menantu, yang dulu pernah menjabat sebagai seorang manajer di perusahaan Birawa Group, dipercayakan untuk mengelola perusahaan yang baru didirikan oleh nenek mertuanya itu. Selama 2 bulan ini, perusahaannya terus berkembang pesat, karena Brian benar-benar menggunakan keahliannya untuk mengatur perusahaan itu agar terus berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat kota Hong Kong. Karena perusahaannya bergerak di bidang properti dan retail, tentu saja dalam masa singkat, perusahaan tersebut telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat kota Hong Kong, terutama masyarakat kalangan bawah, karena mereka bergerak di bidang properti yang menyasar masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan usaha di bidang retail itu menyasar ke semua golongan, hingga usaha supermarket yang mereka bangun itu sudah dikenal luas. Bahkan sampai saat ini, sudah ada 1 cabang baru yang didirikan di wilayah lain, atau tepatnya di pusat perbelanjaan Dragon Center. Nenek sangat puas atas pencapaian perusahaan kita itu. Walaupun masih berskala kecil, tapi nenek yakin beberapa bulan atau tahun ke depannya, perusahaan kita akan menjadi salah satu perusahaan yang diperhitungkan di kota Hong Kong ini. Ucap nenek Elina bangga dan senang hati saat Brian dan Jasmine mengunjunginya. Itu semua berkat kerja keras nenek dan tekad nenek yang sangat kuat beberapa bulan yang lalu. Jawab Brian ingin mengambil hati neneknya. Kalau saat itu kita tidak keluar dari negara tersebut, maka kita akan terus menjadi budaknya Dion, dan hidup di bawah bayang-bayangnya. Sambung Brian lagi sempat membuat nenek Elina tersenyum. Sedari awal aku sudah setuju dan gembira ketika mendengar nenek berencana ingin pindah ke luar negeri dan membuat perusahaan di sini. Ternyata apa yang nenek perhitungkan itu memang terbukti benar.
Sekarang ini, nenek dan kita semua bukan orang miskin lagi. Secara berangsur-angsur, harta kekayaan kita sudah semakin banyak. Mungkin beberapa bulan ke depan, nenek bisa mewujudkan niat nenek untuk membalas dendam pada Dion keparat itu. Ujar Brian memprovokasi nenek Elina. Masih belum cukup untuk membuat perusahaan Dion bangkrut, karena Dion mempunyai orang-orang yang ahli di bidang teknologi. Sementara kita belum punya sama sekali. Jawab nenek Elina seperti putus asa. Nenek tenang saja. Aku mengenal beberapa orang hacker yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Sudah banyak perusahaan besar yang dibuat hancur oleh mereka. Kedengarannya bagus. Apakah kau bisa merekrut hacker tersebut untuk bekerja pada kita? Tanya nenek Elina senang. Bukan aku, Nek, tapi hacker, ucap Brian sedikit geli dengan kepolosan nenek mertuanya itu. Ya, itu maksud nenek. Bela Elina kesal. Itu bisa diatur, Nek. Cuma masalahnya adalah, mereka meminta bayaran yang cukup besar kepada kita. Apakah nenek sanggup? Jawab Brian sambil tersenyum licik. Nenek masih mempunyai uang tabungan yang cukup banyak. Uang yang diberikan oleh Dion dulu, seperempatnya masih nenek simpan. Hanya untuk berjaga-jaga saja. Kalau begitu akan lebih mudah. Kalau nenek memang benar-benar mempunyai cadangan uang itu, kita bisa menyewa beberapa orang hacker untuk bekerja pada kita. Tapi, berapa orang hacker yang nenek perlukan? Kau aturlah sendiri. Berapa yang dibutuhkan? Nenek tidak tahu dalam masalah itu. Sungut nenek tak mau tahu. Baik, Nek. Sampai saat ini, ada 3 orang hacker yang aku kenal di Hong Kong ini. Dan kinerja mereka sudah tidak diragukan lagi. Karena mereka sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan bagiku. Jawab Brian sedikit keceplosan bicara. Untung nenek Elina tidak menanggapinya, tapi malah bertanya masalah lain. Di mana tempat tinggal mereka? Ujarnya. Itu rahasia, Nek. Karena mereka hacker tanpa nama, dan bekerja di tempat-tempat rahasia. Jadi mereka tidak mau rahasianya terbongkar. Tapi hasil kerjanya bisa membuat sebuah perusahaan besar bangkrut seketika. Bagus. Nenek senang mendengarnya. Nenek ingin dalam 10 hari ini, para hacker itu sudah berhasil kau rekrut untuk bekerja pada kita. Balas nenek Elina kegirangan. Bukan hacker, Nek, tapi hacker. Sambung Brian kesal. Karena kebodohan nenek mertuanya itu. Ah, terserah kau sajalah. Apapun namanya itu. Yang penting mereka mau bekerja pada kita. Bela nenek Elina tetap ngotot dan menganggap perkataannya benar. Beres, Nek. Nenek tinggal menikmati hasilnya saja. Ucap Brian, sambil mengepalkan tinjunya ke udara. Pertanda dia sangat senang saat ini. Setelah nenek Elina pergi dari hadapan Brian, dia membatin sendiri dalam hati. Hehehe. Kau pikir aku akan selalu tunduk pada perintahmu, nenek peot? Kau tidak tahu kalau aku secara diam-diam telah mengalihkan sebagian besar uangmu ke rekening pribadiku melalui para hacker yang ingin kau sewa itu. Dasar bodoh. Sedikit demi sedikit, uangku akan bertambah banyak.
Dan saat hacker itu telah memulai aksinya, pada saat itulah, aku akan menguras semua harta kekayaanmu itu nenek tua. Batin hati Brian penuh dengan kelicikan. Iblis jahat yang ada di hati Brian benar-benar telah hidup dan menguasai hatinya kembali. Brian yang dulunya memang terkenal licik, tamak dan serakah, sekarang sifatnya telah kembali lagi, setelah ada uang yang tidak seberapa itu. Itu pun diperolehnya dari kebaikan hati Nenek Elina, yang mempercayakan pengelolaan perusahaan baru itu kepadanya. Tapi sayangnya, Brian secara diam-diam, tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Jasmine, telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan milik nenek mertuanya tersebut. 8 hari kemudian, di Clearwater Bay, bagian timur teritorial Hong Kong, mansion Danau Biru milik Elina. Inilah orang-orang yang kumaksudkan beberapa hari yang lalu, Nek. Mereka bersedia bekerja pada kita, tapi dengan bayaran tinggi, ucap Brian sedikit ragu-ragu. Tidak masalah, asal kalian bisa membuat perusahaan musuhku bangkrut, maka aku akan memberikan bayaran yang besar kepada kalian, jawab Elina tanpa ragu-ragu lagi, sambil melihat satu persatu hacker yang dibawa oleh Brian tersebut. Ketiga orang hacker yang saat ini berada di hadapan Nenek Elina tidak bergeming sedikit pun. Mereka hanya mengangguk kecil ketika ditatap oleh Nenek Elina. Wajah ketiganya separuh tertutup oleh kain, yang langsung menyatu dengan penutup kepala mereka. Berbaju hitam, kacamata juga hitam. Semakin meyakinkan bagi siapa saja yang melihatnya, bahwa mereka memang benar-benar hacker yang berkemampuan tinggi. Baik, mulai hari ini, kalian resmi bekerja padaku. Brian, bawa orang-orang ini ke apartemen yang sudah kita sewakan untuk mereka, perintah Nenek Elina tegas. Baik, Nek, jawab Brian singkat. Sementara itu di kota Golden City, tepatnya di ruang Candle milik Dion. Saat ini, Rams dan anak buahnya tengah memantau satu pergerakan yang mencurigakan, berasal dari wilayah Asta Timur. Bos, lihat, ada anonymous hacker yang sedang berusaha menembus sistem pertahanan kita, lapor salah seorang anak buah Rams gugup. Cepat tangkis dan blokir pergerakan mereka, dan cari tahu di mana lokasinya, perintah Rams sigap. Yang lain, cepat buat pertahanan berlapis, untuk memperkuat pertahanan yang ada, perintah Rams lagi. Baik, bos, jawab mereka serempak, dan langsung mengoperasikan komputernya masing-masing, dengan memasukkan berbagai macam kode rumit ke dalam aplikasi yang ada di komputer tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melaporkannya pada Tuan Muda, batin Rams dalam hati. Kalian terus pantau dan buat pertahanan berlapis, dan blokir usaha mereka agar tidak masuk ke sistem pertahanan kita. Sementara aku akan menemui Tuan Muda. Baik, bos, percayakan saja pada kami, ucap para hacker itu senang. Rams bergegas keluar dari ruang kendali, atau ruang operator para hackernya itu, dan bergegas untuk menemui Dion. Setelah mendapat izin untuk masuk, Rams segera menemui Tuan Mudanya, untuk melaporkan kejadian yang barusan terjadi di ruang operator tersebut.
Setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya, Dion bergegas pergi menuju ke ruang operator miliknya itu. Di sana Dion mendapati beberapa anak buah Rams sedang berjibaku membuat pertahanan berlapis-lapis untuk menangkis serangan hacker dari luar itu. Apakah sudah diketahui dari mana lokasi hacker tersebut? Tanya Dion penasaran. Sudah Tuan. Lokasinya berada di Samsuipo, Hong Kong. Atau tepatnya, di mikro apartemen, jawab salah satu bawahan Rams. Apakah selama ini usaha mereka sudah berhasil? Tanya Dion lagi penasaran. Belum Tuan. Sistem pertahanan kita tidak akan mudah ditembus oleh siapapun. Jadi Tuan tenang saja. Jawab Rams, mewakili anak buahnya. Cepat retas dan kenali siapa para hacker itu. Aku yakin ini ada hubungannya dengan nenek yang tidak tahu diri itu. Ucap Rams kesal. Bok Tuan. Rams tampilkan lokasi dan titik koordinatnya, agar aku bisa melihat siapa orang yang telah berani melawanku itu. Perintah Dion sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Siap Tuan. Jawab Rams singkat. Dengan cekatan, Rams mengoperasikan komputernya, dengan memasukkan beberapa kode-kode rumit ke dalam komputernya. Beberapa saat kemudian, di layar komputer Rams, juga yang lain, serta di layar lebar ruang operator itu, terpampang lokasi atau apartemen tempat hacker itu bekerja. Bahkan ruang yang mereka gunakan pun telah diketahui lokasinya. Itu lokasinya Tuan. Dan itu para hackernya. Mereka ada 3 orang. Tapel. Tuan lihat itu. Teriak Rams kuat. 103. Penghancuran dimulai. Brian. Ternyata kau orangnya. Teriak Dion terkejut sekaligus geram. Aku telah menduga sebelumnya. Pasti ini ada hubungannya dengan nenek yang tidak tahu diri itu. Sambungnya lagi. Cepat retas jaringan mereka dan kunci titik koordinatnya. Jangan biarkan mereka lepas. Perintah Dion tegas. Kemudian sambungkan dengan kamera pemantau yang telah dipasang oleh kawan-kawan kalian di sana. Amati pergerakan dari nenek Elina itu. Berikut keluarganya. Aku ingin tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam usaha pembobolan informasi di perusahaanku ini. Perintah Dion sambung menyambung. Baik Tuan Muda. Hanya itu saja jawaban serempak dari anak buahnya. Rams. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak mau bertindak setengah-setengah. Mereka sudah menyia-nyiakan kebaikanku selama ini. Aku rasa sudah cukup bagi mereka untuk bersenang-senang. Sekarang giliran kita untuk bermain dengan mereka pula. Gerutu Dion dengan bengisnya. Baik Tuan Muda. Jawab Rams patuh. Rams si otak jenius. Dengan sigap mengerjakan semua perintah dari Tuan Mudanya itu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Rams, tidak sampai 1 menit, semua informasi tentang ketiga hacker, yang saat ini sedang berhadapan dengannya, muncul di layar komputer, kemudian menguncinya. Tindakan selanjutnya adalah meretas seluruh akun perbankan milik perusahaan, yang baru didirikan oleh nenek Elina tersebut. Berikut dengan akun pribadi milik Brian. Rams juga sudah meretas akun perbankan milik nenek Elina dan memblokirnya.
tinggal menunggu perintah dari Dion untuk mengeksekusi seluruh tabungan mereka. Sepatah kata saja keluar dari mulut Dion, maka saat itu juga Rams akan mengosongkan isi rekening milik Nenek Elina, Brian dan rekening perusahaannya. Bagaimana Tuan? Apakah langsung dieksekusi? Tanya Rams menunggu persetujuan dari Dion tidak sabar. Dion tidak langsung menjawab pertanyaan dari Rams tersebut, tetapi malah melamun, memikirkan nasib mantan keluarganya dulu. Apakah dia akan memiskinkan kembali Nenek Elina dan keluarganya atau tidak? Hampir 1 menit dia melakukan itu, dan belum ada tanda-tanda akan memberi perintah, ya atau tidak. Rams yang selalu tenang, kali ini kelihatannya sedikit khawatir dan gelisah ketika melihat keraguan yang ada di wajah tuan mudanya itu, lalu memberanikan diri menyapa tuannya dengan berkata, "Tuan muda," ucapnya takut-takut. Dion yang mendapat teguran dari Rams tersebut jadi tersadar, lalu berkata, "Hah, lakukanlah." Jawabnya singkat, tapi mengandung penyesalan yang sangat dalam. "Siap tuan muda," respon Rams senang. Kemudian tanpa membuang waktu lagi, dan takut tuan mudanya berubah pikiran, maka Rams segera mengerjakan tugasnya itu. Langkah pertama adalah mengosongkan isi tabungan di rekening milik Brian, dan dipindahkan ke rekening cadangan 1. Langkah selanjutnya adalah mengosongkan isi rekening. "Kau tenang saja, aku tidak apa," jawab Dion sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Kemudian bertanya kepada bawahannya tersebut, "Rams, apakah tindakanku ini benar?" Ucap Dion bertanya, "Apa pendapat dari Rams bawahannya itu? Benar atau tidaknya tindakan Tuan? Hanya Tuanlah sendiri yang bisa menilainya. Kami sebagai bawahan Tuan menyadari bahwa ada sisi baik di hati Tuan yang mengatakan agar terus menolong mereka. Tapi ternyata, setelah ditolong, mereka masih juga ingin mencelakai Tuan. Apakah orang seperti itu yang harus dibantu Tuan?" Jawab Rams cukup menohok di hati. "Kau benar. Aku sudah berjanji kepada kakek Wolf dulu, bahwa aku harus selalu menjaga mereka. Tapi, walau masih ada keraguan di hati, aku terpaksa melakukan ini, agar mereka benar-benar sadar bahwa tindakan mereka itu salah." Ucap Dion melepaskan kegundahannya di hati. Setelah mengucapkan itu, hati Dion sudah sedikit lega, lalu bertanya kepada Rams lagi, "Apakah sampai saat ini mereka sudah menyadari bahwa tabungan di rekening mereka telah kosong?" Tanya Dion setelah bisa lepas dari keraguannya. "Belum diketahui Tuan, karena belum ada pergerakan sedikit pun dari mereka," jawab Rams ragu-ragu. "Karena seluruh rekening mereka sudah diretas, dan kontrolnya ada pada kita, maka mereka tidak menyadari sama sekali. Ditambah dengan seluruh rekening mereka telah kita blokir," sambung Rams panjang lebar. "Tindakan yang perlu segera diambil adalah memberi pelajaran kepada Brian dan 3 hackernya itu. Cepat hubungkan aku dengan Hans dan Robin di sana." Perintah Dion mulai semangat. "Siap Tuan Muda," sambut Rams cepat, lalu segera mengerjakan perintah dari tuan mudanya itu. Tidak sampai 5 detik,
Dion sudah terhubung dengan kedua orang bawahannya itu, yang saat ini tengah berada di kota Hong Kong. Setelah salurannya tersambung, tanpa berbasa-basi, dan membuang waktu lagi, Dion segera memerintahkan mereka dengan berkata, "Bawa orang-orangmu, dan pergi ke Samsul Po Mikro Apartemen, untuk memberi pelajaran pada Brian dan orang-orangnya di sana. Nanti akan dikirim lokasinya kepada kalian." "Baik Tuan Muda," jawab Hans dan Robin serempak. Tak lama sesudah itu, di handphone Hans dan Robin, masuk sebuah notifikasi, yang memberitahu lokasi Brian dan orang-orangnya berada. Setelah membaca dan mempelajari petunjuk itu, tanpa dijelaskan pun, mereka berdua sudah memahami apa yang harus mereka lakukan sesudahnya. Hans dan Robin segera mengumpulkan orang-orangnya, dan langsung pergi ke lokasi yang ditunjukkan oleh Dion tadi. Karena ini adalah Hong Kong, tempat di mana orang-orang kuat dan kaya bertebaran, maka Hans dan Robin tidak mau bertindak ceroboh. Mereka berdua, juga 20 orang-orangnya, mengenakan baju rapi, yang dilapisi dengan jas biru navy, serta berkacamata hitam, yang dipasang di wajah mereka masing-masing. Setelah dirasa slap, Hans memerintahkan kepada mereka semua untuk menaiki beberapa mobil yang sengaja mereka sewa selama berada di sana. Dengan menggunakan 6 buah mobil, mereka segera meluncur ke lokasi yang dimaksud. Karena jaraknya tidak begitu jauh dari tempat mereka menginap, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Iringan mobil mereka sudah sampai di pelataran mikro apartemen tersebut. Tapi alangkah terkejutnya mereka, begitu sampai di lokasi itu. Di pintu masuk apartemen tersebut, berdiri puluhan laki-laki yang kelihatannya sangat kuat, bersenjatakan tongkat, semacam pemukul bisbol, dan beberapa di antaranya memegang parang sepanjang 50 cm, tapi berukuran sedikit lebih lebar dari biasanya. Begitu melihat 6 buah mobil memasuki pelataran apartemen, beberapa di antaranya langsung mendekati mobil itu, dan bersiap-siap untuk memberikan kejutan kepada penumpangnya. "Bagaimana bos? Kita turun sekarang atau nanti?" tanya salah seorang anak buah Hans tidak sabar. "Sejak kapan kau menjadi tidak sabaran seperti itu? Bersikap tenang. Kalau tidak, percuma kau menjadi pengawal Tuan Muda," jawab Hans bernada marah. Lalu dia turun duluan dari dalam mobil yang dinaikinya tadi. Setelah dia keluar, Hans segera memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk keluar dari dalam mobil dengan berkata, "Semua turun." Perintahnya tegas, sambil mengedarkan pandangan matanya ke arah orang-orang yang sedang mendekatinya itu. "Apa urusan kalian ke sini? Ini wilayahku. Tak seorang pun bisa masuk sebelum mendapat izin dariku," gertak seorang pria berbadan tambun, tapi kelihatan kuat, sambil memainkan belati lebarnya di udara. Sesaat setelah jaraknya tinggal 3 meter lagi dari Hans. "Begitukah?" jawab Hans cuek. "Kurang ajar. Ditanya baik-baik malah melawan. Hardiknya kuat. Cepat hajar orang-orang bodoh itu," teriaknya marah. 104. Serangan mendadak. "Hehehe.
Kecoa busuk macam kalian ini mau menyerangku? Jawab Hans sinis terkekeh. Kia. Des. Arkheh. Buk. Belum sempat menyerang. 5 orang yang tadi ingin menyerang Hans. Tubuhnya beterbangan ke segala arah. Karena dihantam oleh pukulan dan tendangan anak buah Hans yang cukup kuat secara tiba-tiba. Tubuh mereka tidak bergerak, pingsan. Xiao Fan, ketua kelompok gangsters itu, menjadi marah ketika melihat 5 anak buahnya dibuat tidak berdaya oleh anak buah Hans, tanpa mampu melakukan perlawanan. Xiao Fan tidak menyangka bahwa orang yang tengah dihadapinya itu ternyata sangat kuat sekali. Tapi sebagai seorang ketua gangster yang menguasai jalanan dan suatu wilayah di Hong Kong, Xiao Fan sedikit pun tidak menjadi gentar oleh aksi anak buah Hans tersebut. Dengan keberanian yang masih tersisa, Xiao Fan memerintahkan kepada seluruh anak buahinya untuk mengepung orang-orang yang barusan datang tadi. Serentak anak buah Xiao Fan yang tersisa 75 orang itu segera mengepung Hans, Robin dan 20 anak buahnya dengan senjata yang diacung-acungkan ke arah mereka, dengan tujuan untuk menakut-nakuti ke-75 anak buah Xiao Fan tersebut, terus mengitari Hans dan anak buahnya. Tapi tak satu pun dari mereka yang berinisiatif untuk melakukan serangan, karena mereka masih mengukur kekuatan dari lawannya. Tapi tiba-tiba, "Tunggu apa lagi? Segera habisi mereka!" teriak Xiao Fan marah. Robin, bawa 5 orang ke atas untuk menangkap Brian dan 3 orang hacker di kamar 3971. Tangkap mereka hidup-hidup. Tapi jika mereka melawan, habisi di tempat. Perintah Hans di sela-sela pertarungannya, menangkis atau memukul beberapa orang lawan yang tidak seimbang itu. "Ayo 5 orang ikut aku ke atas," perintah Robin sambil menendang musuh yang mencoba menghadangnya itu. 5 orang yang ditunjuk pun saat itu tengah memukul, menangkis atau menendang lawan yang mencoba untuk menghadang langkah mereka, hingga tubuh-tubuh lawannya terlontar ke sana kemari akibat terkena pukulan yang sangat keras di tubuhnya. Walaupun mereka bersenjatakan tongkat, parang dan pemukul bisbol tersebut, tapi hal itu tidak banyak membantu mereka. Malah tongkat tersebut berbalik menjadi senjata makan tuan. Orang-orang yang dibawa oleh Hans dan Robin ke Hong Kong itu bukanlah orang sembarangan. Mereka sudah bergelar ahli di Kesatuan Pengawalan Keluarga Tuan Birawa, yang sudah sangat terlatih sekali. Maka ketika menghadapi lawan yang menganggap dirinya kuat, mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali. Lawan yang menghadangnya dipukul, ditendang dan ditampar sampai pingsan, hingga jalan di depannya terbuka lebar. Setelah orang-orang yang menghadangnya tadi tidak bergerak lagi, Robin dan 5 orang lainnya segera masuk ke mikro apartemen tersebut dan berlari menaiki tangga menuju ke kamar 397, di mana Brian dan 3 orang lainnya sedang berada di sana. Singkat cerita, ke-6 orang tersebut telah sampai di depan pintu ruang mereka. Dengan kekuatan sedang, salah seorang yang dibawa oleh Robin itu menendang pintu ruangan hingga roboh. Karena ruangan yang mereka gunakan itu berada di lantai 15,
Brian dan orangnya tidak menyadari bahwa di pelataran apartemen tersebut tengah terjadi pertarungan yang cukup sengit, sehingga ketika Robin dan 5 orangnya datang, mereka tidak sempat melarikan diri. 3 orang hacker yang keahliannya cuma meretas, merampok dan mencuri data-data korbannya, tidak berkutik sama sekali. Apalagi Brian yang lemah itu. Dengan menggunakan kekuatan yang tidak seberapa, tubuh keempatnya saat ini sedang berdiri kaku, karena otot-ototnya ditotok oleh Robin, si dewa kematian, agar tidak bisa bergerak. Kemudian beberapa orang anak buahnya mengikat Brian dan 3 orang hacker dengan tali kuat-kuat. Setelah melumpuhkan keempatnya, Robin memerintah Carrie kepada anak buahnya untuk menyeret mereka keluar, sambil tidak lupa mengambil peralatan komputer yang mereka gunakan tadi. Cuan atau dolar Hong Kong yang Brian kumpulkan sedikit demi sedikit itu, yang suatu hari nanti akan digunakannya untuk membangun kerajaan bisnis yang jauh lebih besar, dan bisa menyaingi kerajaan bisnis yang dimiliki oleh Dion, mendadak hilang, dan implannya telah sirna. Akibat sekarang ini dia tengah disandera oleh orang-orangnya Dion. Dia tahu hukuman apa yang akan didapatkannya nanti, akibat mencoba melawan Dion, yang sudah dia tahu kekuatannya. Brian selalu bermimpi untuk menjadi orang terkaya di dunia, dan obsesi itu terus meracuni akal serta pikirannya, sehingga dia rela menyewa 3 orang hacker untuk menggerus sedikit demi sedikit harta yang dimiliki oleh nenek mertuanya itu. Tapi dengan tertangkapnya Brian beserta 3 orang hacker, yang ternyata sangat lemah sekali itu, impiannya jelas tidak berguna lagi, seketika hancur menjadi debu. Kau pikir akan bisa lepas dari pengamatan tuan muda? Ha! Brengsek! Dasar manusia berontak badak, tidak tahu membalas budi. Gerutu Robin kesal sekali. Tuan muda memberi kesempatan kepada kalian untuk hidup, dan memberikan kalian uang. Kau tahu apa tujuannya? Ha! Bentak Robin kasar. Dia membantu kalian itu adalah untuk menguji hati dan kesungguhan kalian, berterima kasih atau tidak. Tapi ternyata kalian memang benar-benar bukan manusia. Kalian boleh dikatakan iblis, teriak Robin geram. Plak, plak. 2 kali Robin menamparkan wajah Brian, hingga membuat tubuhnya yang sudah ditotok itu terhuyung ke belakang, dan ambruk ke lantai. Untung tidak sampai berguling-guling di tangga. Cepat bawa si bajingan ini ke bawah, karena tuan muda ingin dia tetap hidup. Perintah Robin kepada anak buahnya. Sementara itu di pelataran apartemen tersebut, pertarungan masih terus berlangsung. Tapi kali ini, posisi Xiao Fan mulai terdesak, karena puluhan anak buahnya sudah terkapar di tanah. Mereka tidak mampu menghadapi anak buah Hans, yang jumlahnya cuma sedikit itu, tapi kekuatannya tidak bisa diukur. Walaupun jumlah mereka banyak, tetapi mereka tidak mendominasi keadaan. Malah mereka yang menjadi bulan-bulanan Hans dan 15 orang anak buahnya itu. Posisi mereka terus terdesak. Semua senjata yang mereka gunakan telah patah atau terjatuh ke tanah. Sekarang ini mereka bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Anak buah Hans yang cuma 15 orang itu
karena yang 5 orang lagi masih berada di atas. Dengan entengnya memukul, menendang, menamparkan dan menghajar anak buah Xiao Fan itu, hingga tidak berdaya. Para penghuni apartemen tidak berani keluar dan ikut campur dalam urusan mereka, karena mereka sudah paham bagaimana dunia mafia dan gangster di kota Hong Kong yang sangat menyeramkan itu. Mereka lebih memilih untuk tetap berada dalam apartemennya, karena takut terlibat dalam perkelahian itu. Hanya membutuhkan waktu tidak kurang dari 7 menit. Seluruh anak buah Xiao Fan telah berhasil dilumpuhkan. Sekarang hanya tinggal dia saja yang masih berdiri. Siapa sebenarnya kalian? Kenapa kalian mengacau di wilayahku? Tanya Xiao Fan gugup. Kapasitasmu bukan untuk bertanya, tetapi menjawab pertanyaanku. Tangkis Hans dingin. Apa peranmu di sini? Apakah kau dibayar untuk mengawal Brian, manusia brengsek itu? Tanya Hans dengan tatapan niat membunuh. Benar. Aku dan orang-orangku telah dibayar olehnya untuk mengawalnya di sini. Jawab Xiao Fan gugup. Apakah kau tahu apa yang sedang dilakukan oleh si bajingan itu? Bantah Hans geram. Aku tidak tahu apa yang dilakukannya di atas. Aku cuma dibayar untuk menjaga tempat ini, agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam. Jawab Xiao Fan pasrah. Sekarang setelah kau dan anak buahmu dikalahkan, apakah kau masih berani melawanku? Tanya Hans sambil mengintimidasinya dengan tatapan tajam. Maaf. Sungguh aku tidak tahu. Sedang berhadapan dengan siapa? Jawab Xiao Fan takut dan gemetaran. Aku menyerah. Ucapnya lemah, lalu berlutut di tanah. Pilihan yang bagus. Kalau kau masih tetap bertahan dan nekat melawan kami, maka kau dan seluruh anak buahmu akan mati. Untung saja kalian tidak aku bunuh. Ucap Hans dingin. Distrik S, Kota P, Provinsi SS. Sekitar pukul 9 pagi. 16 menit sebelum pesawat yang menuju Singapura lepas landas, di pelataran parkir bandara, datang beberapa buah mobil, yaitu sebuah Land Rover dan 2 buah minibus, yang berisi 17 orang laki-laki berbadan tegap, menghampiri mobil yang dibawa oleh Alexander dengan mimik wajah dingin. Ke-17 orang tersebut berjalan biasa dan tidak tergesa-gesa mendekati mobil yang disopiri oleh Alexander itu. Kemudian membuka pintunya secara cepat, dan 3 orang dengan tenang masuk ke dalamnya. Lalu dengan sigap melumpuhkannya dengan pukulan ringan di tengkuknya. Saat itu Alexander tidak menyadari kedatangan mereka, sehingga ketika salah seorang di antaranya membuka pintu dan langsung masuk ke dalam mobilnya, dia tidak berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara 10 anak buahnya yang lain saat ini sudah dilumpuhkan dan tidak berkutik ketika orang-orang yang baru datang itu menyergap mereka secara tiba-tiba. Tak lama sesudah itu, sebuah Land Rover, 2 minibus, dan 3 mobil van meninggalkan area parkir di bandara tersebut dan menuju ke arah timur. Setelah sampai di tempat sepi, ke-17 orang itu langsung mengeksekusi Alexander dan 10 anak buahnya dengan cara melumpuhkan mereka terlebih dahulu.
kemudian membakar mobil-mobil mereka, dan membuat seolah-olah mobil mereka mengalami kecelakaan, dan jatuh ke jurang. Dengan demikian, tamat sudah riwayat Alexander, dan 10 anak buahnya yang lain. Sang pengkhianat licik, yang telah berani membelakangi Dion, dengan cara mengkhianatinya secara diam-diam. Tapi akhirnya berakhir dengan tragis. 105. Mendatangi markas Triad Mongkok. Distrik Tau Sim Mong, bagian barat Semenanjung Kowloon, Prince Edward Road, Hong Kong. Pukul 9.23 malam. Kesanalah Brian dan ketiga hacker yang disewanya dibawa oleh Hans dan Robin dengan menggunakan mobil sewaan. Mereka ke sana karena suatu keperluan yang sangat mendesak sekali, berkenaan dengan laporan ketiga hacker tersebut. Mereka mengatakan bahwa ketiganya berasal dari salah satu triad yang berkuasa di Mongkok tersebut. Untuk membuktikan perkataannya, Hans dan bawahannya tersebut juga Robin, nekat mendatangi tempat di mana triad itu berada. Saat ini, Hans dan Robin beserta 20 anak buahnya sedang duduk di sebuah restoran yang berbentuk bar, dimiliki oleh triad yang sangat ditakuti di sana. Mereka datang ke bar tersebut adalah untuk bertemu dengan ketua triad Singkok, yang ditakuti di daerah Mongkok itu. "Selamat malam. Apa ada yang bisa aku bantu?" ucap Singkok, yang tiba-tiba datang dari arah belakang mereka, didampingi oleh puluhan anak buahnya yang kelihatan kuat. "Ya, selamat malam. Dan terima kasih atas kesediaan Anda menemui kami," jawab Hans dengan ekspresi tenang. "To the point saja. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Kalau hanya menghabiskan waktuku, maka kalian akan mati," ancam Singko jumawa. "Tenang saja kawan. Aku dan kawan-kawan datang ke sini dengan damai. Hanya sekedar untuk menanyakan, apakah orang-orang ini memang berasal dari kelompok kalian?" tanya Robin terlihat tidak takut. Singko memperhatikan ketiga orang tersebut, tetapi dia tidak memperhatikan Brian, karena dia sama sekali tidak mengenal Brian itu. Keningnya sedikit berkerut ketika memandang seseorang yang saat ini sedang terikat tangannya dengan seutas tali. "Aku memang pernah mendengar nama mereka, tapi mereka bukan anggotaku. Namun salah satu orang yang kau bawa ini adalah saudara dari wakil ketua triad ini," ucap Singko simpel dan jelas. "Ternyata begitu. Hanya kau yang ada hubungannya dengan triad In, dan yang lainnya tentu saja tidak ada hubungannya sama sekali," ucap Robin kesal karena telah dibohongi. "Tolong jelaskan apa permasalahan ketiga orang ini, hingga kau mengikatnya sedemikian rupa," selah Singko menyelidi. "Perkenalkan, aku Hans. Dan ini temanku Robin. 20 orang ini adalah anak buahku," jawab Hans malah memperkenalkan diri. "Aku datang ke Hong Kong ini adalah untuk menangkap si bajingan ini, karena dia telah berani mencoba meretas sistem pertahanan perusahaan milik tuan muda kami," ucap Hans memulai penjelasannya. "Lalu apa hubungannya dengan ketiga orang ini?" bantah Singko dingin sambil menyeringai. "Mereka adalah orang yang dibayar oleh si bajingan ini untuk meretas sistem pertahanan perusahaan tuan muda kami, karena mereka adalah hacker yang katanya cukup handal dan mumpuni di Asia ini,"
Sambung Hans lagi. Lalu, ternyata ketiganya hanya pecundang. Hanya dalam waktu tak sampai 1 menit, informasi ketiganya sudah berhasil kami dapatkan. Bahkan lokasi tempat mereka bekerja pun dapat kami ketahui. Ketika lokasi Brian sudah diketahui, aku dan orang-orangku segera pergi ke sana untuk membuat perhitungan dengannya. Dan ternyata benar, ketiga orang ini juga ada di sana. Namun sebelum kami menangkap mereka, ada insiden kecil yang terjadi di pelataran apartemen yang mereka tempati itu. Untuk diketahui, berandalan itu berhasil kami kalahkan. Tapi tidak ada 1 orang pun yang mati. Karena mereka hanya dibayar oleh si brengsek ini untuk menjaga apartemen itu. Ternyata begitu. Memandang wakil ketuaku adalah kakak angkat dari hacker ini. Jadi mohon kalian bisa melepaskannya atas namaku, ujar Singko dengan percaya diri. Maaf kalau kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda, sanggah Hans dingin. Kau tahu sedang berada di mana? Tanya Singko gusar. Ya aku tahu. Bahkan sangat tahu. Ini adalah wilayahmu. Tapi aku datang dengan damai. Dan tidak ingin membuat keributan di sini, jawab Hans dengan roman wajah tenang sekali. Lalu kenapa kau tidak mau melepaskannya? Apakah kau tidak memandangku sebagai ketua triad di sini? Hardik Singko marah. Bar yang tengah kau tempati ini adalah milikku, berikut dengan seluruh bangunan yang ada di sini. Dan satu hal yang harus kau ketahui, orang-orangku tersebar di mana-mana. Apakah kau tidak takut? Tanya Singko mengintimidasi Hans dan orang-orangnya. Takut? Tidak ada kamus takut bagiku, sepanjang aku masih bernafas, jawab Hans jumawa. Cukup besar juga nyalimu, ejek Singko heran. Aku sedang tidak membual. Ketiga orang ini tetap akan aku bawa untuk mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu. Bantah Hans tidak kenal takut. Beraninya kau, bentak Singko sambil menggebrak meja. Tenang kawan. Aku hanya ingin mendapatkan keadilan dan memberikan sedikit hukuman kepada ketiga orang ini. Dan tidak ada hubungannya dengan triad kalian, ucap Hans mencoba mencairkan suasana. Voyage, Hung dan kau Johnny, lakukan tugasmu, teriak Singko murka. Siap bos, jawab ketiganya senang. Mereka bertiga adalah orang-orang terkuatku. Kalau kau bisa mengalahkan salah satu di antara mereka, bahkan ketiganya, maka aku akan melepaskan satu orang ini untuk kau bawa. Dan aku jamin itu janji. Singko terkesan meremehkan Hans. Baik. Aku terima tantanganmu. Dan kuharap kau bisa menepati janjimu sebagai seorang laki-laki yang perkataannya bisa dipegang. Oke Deal. Mari kita pergi ke arena, ucap Singko senang. Apakah sudah ada berita dari Brian? Tanya Nenek Elina gusar kepada Jasmine. Sampai saat ini, belum ada beritanya Nek. Handphonenya tidak aktif. Sudah banyak kali aku telepon, tapi tetap tidak tersambung, jawab Jasmine khawatir. Apa sebenarnya yang sedang terjadi padanya? Apakah usahanya gagal? Ucap Nenek Elina dalam hati. Sebenarnya apa yang sedang Nenek rencanakan dengan Brian itu? Tanya Jasmine sedikit menyelidik.
Kau diamlah. Jangan membuat nenek semakin panik. Sergah Nenek Elina marah kepada Jasmine. Tapi Nek, Brian itu suamiku. Sedikit banyaknya, aku tetap harus mengkhawatirkannya. Nenek harus berterus terang kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku. Bela Jasmine tak mau kalah. Keluh Nenek Elina putus asa. Katakan dengan jujur, apa yang sedang ibu rencanakan dengan Brian itu? Tanya Danish kali ini ikut menimpali. Baik, nenek akan menjawab dengan jujur. Jawabnya datar. Kemudian berhenti sejenak, lalu menyambung perkataannya. Nenek sudah tidak bisa lagi menahan sakit hati ini kepada Dion. Maka melalui Brian, nenek meminta untuk menyewa 3 orang hacker, yang katanya sudah sangat ahli sekali untuk membobol informasi perusahaan orang lain. Jadi siang tadi, ketiga hacker tersebut sudah memulai pekerjaannya. Tapi sampai saat ini, belum ada berita sedikit pun dari mereka. Ucap Nenek Elina sedih. Kenapa nenek tidak membicarakan ini kepada Jasmine? Setidaknya Jasmine tidak khawatir. Nenek tidak mau melibatkan kalian semua. Hanya nenek dan Brian serta ketiga hacker itu yang terlibat. Nenek sengaja melakukan ini agar kalian tidak mendapatkan masalah nantinya. Jawab Nenek Elina pasrah. Kenapa nenek masih berambisi untuk menjatuhkan Dion? Bukankah nenek tahu, Dion itu bukan orang sembarangan. Orang-orangnya tersebar di mana-mana. Kita ini seperti semut yang sedang berhadapan dengan api, Nek. Sanggah Jasmine sambil menggelengkan kepalanya. Ya, nenek tahu itu. Tapi bagaimanapun, nenek harus tetap mencoba. Kalau sekali ini gagal, maka lain kali, nenek akan mencobanya lagi. Jawabnya tidak putus asa. Terserah nenek sajalah. Kami sudah bingung memikirkan bedendam nenek yang tak berkesudahan itu. Timpal Everly yang tumben-tumbennya mengkritik ibu mertuanya. Kau tahu apa, Everly? Kan hanya menantu di sini. Kau tidak berhak untuk mencerahi ibu. Bentak Nenek Elina kesal. Everly yang dibentak tadi langsung ciut nyalinya dan bersembunyi di belakang Danish suaminya, sambil memberi kode kepada Danish agar membelanya di hadapan ibu mertuanya itu. Apa yang dikatakan oleh Everly itu benar, Bu. Sebaiknya ibu melupakan dendam itu, karena akibatnya akan sangat buruk bagi ibu dan kami semua. Usul dan pembelaan Danish menggema, hingga membuat ibunya terdiam. Jika Dion mengetahui ini, maka aku yakin, Dion tidak akan melepaskan kita lagi. Mungkin nyawa kita akan diambilnya nanti. Sambung Danish lagi. In Hong Kong bukan negara asal kalian itu. Dion dan orang-orangnya tidak akan mungkin berani datang ke sini. Karena kekuatan kelompok-kelompok yang ada di sini sudah sangat terkenal di dunia. Bela Nenek Elina tetap ngotot. Tapi Bu, sudah kau diamlah. Jangan kau mencoba membela perkataan istrimu yang tidak tahu diri itu. Sergah Nenek Elina marah. Yang penting sekarang ini adalah kita harus mendapatkan informasi dari Brian itu. Apakah usahanya berhasil atau tidak? Tapi siapa yang harus kita hubungi, Nek? Sementara Brian jauh dari sini, dan kita tidak bisa menghubunginya. Sela Jasmine bingung.
Itulah yang juga nenek pikirkan. Apa tidak sebaiknya kita datang ke sana langsung ya? Saran Elina kepada mereka semua. Menurutku tidak perlu Bu. Kita tunggu saja dia di sini. Mungkin Brian saat ini sedang sibuk, sehingga tidak sempat untuk menghubungi kita. Bantah Danish tidak setuju saran tersebut. Semoga saja begitu. Firasatku mengatakan, ada kejadian buruk telah terjadi padanya. Ucap Nenek Elina dalam hati, sambil berdiri dan meninggalkan mereka semua. Bersambung ke episode 106. Pertarungan.